Selanjutnya adalah aspek manajemen. Berbicara masalah aspek manajemen tentu berkaitan dengan kepemimpinan atau leadership. Bagaimana manajemen yang baik harus diterapkan oleh kepala daerah dan level-level manajer bawahannya. Banyak pendapat yang menyatakan harus demokratis. Tetapi saya sangat tidak setuju dengan manajemen demokratis karena tidak dapat diimplementasikan di organisasi birokrasi, melainkan hanya pada lembaga legislatif atau organisasi komite. Manajemen yang baik untuk organisasi birokrasi adalah open management. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu transparan, akuntabel, responsif, dan berkeadilan. Manajemen terbuka sangat cocok dalam sistem desentralisasi saat ini, di mana kepala daerah harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan, serta dengan keterbukaan juga akan tercipta sistem pengawasan internal yang baik untuk melaksanakan amanat yang diberikan oleh masyarakat. Bisa dibayangkan jika pelaksanaan kegiatan pemerintahan dilakukan dengan sistem manajemen tertutup atau paternalistik, maka akan menimbulkan resistensi masyarakat dan berujung kepada kerugian pemimpin dan masyarakat itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah organisasi dan manajemen pemerintahan yang baik bukan berdasarkan besarnya struktur organisasi dan sistem komando yang ketat, tetapi kepada kesesuaian antara jabatan dan bidang tugas atau disebut juga dengan organisasi berbasis kinerja. Demikian juga dengan sistem manajemen yang diterapkan bukan manajemen demokratis tetapi manajemen terbuka dengan memperhatikan kearifan lokal atau local wisdom. Jadi faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah daerah setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah kemampuan institusi pelaksana. Yang kedua hubungan antara institusi pelaksana alias koordinasi. Ketiga adalah ketersediaan sumber daya. Dan keempat lingkungan instansi pelaksana. Yang dimaksud dengan institusi pelaksana adalah internal birokrasi mulai dari kepala daerah dan aparaturnya. Dan ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana, yaitu pertama kemampuan mengintervensi masalah masyarakat di daerahnya. Masalah-masalah tersebut merupakan masalah pembangunan di daerah. Kemampuan ini sangat penting untuk dijadikan dasar dalam menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Jadi semestinya sebelum menetapkan visi misinya, seorang calon kepala daerah harus terlebih dahulu memiliki referensi permasalahan pembangunan di daerahnya. Karena visi dan misi tersebut akan dijabarkan dalam RPJMD dan RKPD sebelum diimplementasikan dalam program DPA SKPD. Permasalahan pembangunan di setiap daerah bisa ada yang sama, ada pula yang berbeda, karena masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Permasalahan pembangunan yang biasa muncul adalah disparitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang buruk, serta rendahnya responsivitas pembangunan terhadap permasalahan masyarakat atau tidak sinkronnya antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan realisasi pembangunan yang dihasilkan pemerintah. Inventarisasi permasalahan pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan observasi langsung, meneliti hasil penelitian yang relevan atau dengan melakukan focus group discussion, dan cara-cara lainnya dengan mengkombinasikan berbagai strategi sehingga sangat tidak dianjurkan hanya mengandalkan jasa tim ahli atau orang dekat saja, karena objektivitas hasilnya akan diragukan, validitasnya bahkan cenderung bias. Kemampuan membuat perencanaan pembangunan yang baik inilah yang dijadikan ukuran kapabilitas dan kehandalan seorang pemimpin atau kepala daerah untuk melihat apakah rencana pembangunan itu efektif atau tidak. Dapat dilihat dari rekomendasi alias LKPI kepala daerah oleh DPRD dan IPM serta celah fiskal suatu daerah apakah bernilai positif atau negatif. B adalah kemampuan membuat perencanaan pembangunan. Kemampuan mengidentifikasi pembangunan di daerah sangat penting guna menunjang kemampuan selanjutnya, yaitu mampu membuat perencanaan pembangunan. Dan perencanaan pembangunan dimaksud adalah bukan hanya retorika yang dipaksakan kepada SKPD, melainkan sebuah proses yang sistematis dan komprehensif. Maka perencanaan pembangunan harus didasarkan kepada ketersediaan data yang valid dan relevan untuk dijabarkan dalam RPJMD dan RKPD.
Ketersediaan data yang valid dan relevan tersebut dimulai dari proses pertama, yaitu kemampuan menginventarisir permasalahan pembangunan. Membuat perencanaan pembangunan yang baik adalah dengan mengikuti prosedur dan teknik yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bukan dengan melimpahkan atau memesan dari pihak-pihak terdekat, atau jangan pula mengkopi dokumen perencanaan pembangunan daerah lain. Itu tindakan yang bodoh. Sampai di sini dulu kuliah kita di sesi 12 ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.